Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Saat ini kita dihadapkan dengan era Society 5.0, di mana teknologi adalah tujuan utama. Bisa kita lihat hadirin, teknologi dengan cepat dapat mengubah pola hidup kita. Bangsa dan negara yang tak mengenal iptek bagaikan singa tanpa taring. Sehingga kemajuan suatu bangsa dapat dipengaruhi oleh kemampuan mereka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun ironisnya hadirin, saat ini banyak orang-orang yang mengedepankan akal, namun aspek-aspek keagamaan dikesampingkan. Jika ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diimbangi dengan fondasi ilmu agama yang kuat, maka orang bertahta akan cuma orang berilmu akan menipu, orang berposisi akan korupsi. Apabila sumber daya manusianya rendah, maka bukan mustahil bangsa ini akan menjadi bangsa yang lemah, terbawah, bahkan bangsa yang terpecah belah. Betul hadirin? Oleh karena itu, dalam momentum yang penuh dengan ukhuwah ini, perkenankanlah kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang bertajuk Integritas antara Iptak dan Iptek sebagai upaya menghadapi tantangan zaman. Sebagai landasan utama, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hamba berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan
Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, hadirin yang berbahagia. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 254 menjelaskan maksud ayat ini, bahwa hendaklah ada segolongan umat yang selalu siap siaga dalam menjalankan tugas ini. Meskipun tugas ini merupakan kewajiban bagi setiap individu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, lam yastati' fa bi lisanihi, lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia mengingkar dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, hal demikian sebagai peringatan apabila ilmu pengetahuan berada dalam cengkraman orang-orang yang tidak beriman, maka akan menimbulkan kehancuran, kerusakan, dan kesengsaraan. Para pemuda yang seharusnya berakhlak hasanah malah berakhlak sayyi'ah. Bagaimana tidak? Saat ini banyak penyelewengan iptek yang terjadi, mulai dari penipuan, bodohan, dan pembulian, rahasia, bahkan sampai eksploitasi berlebihan yang menyebabkan sumber daya alam hancur tak karuan. Belum lagi akibat korupsi merajalela, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang beratapkan langit beralaskan tanah. Jangankan untuk bersekolah, hadirin, untuk mencari sesuap nasi saja mereka harus bersusah payah. Dari sinilah kita harus berperan amal ma'ruf dan nahi munkar, yaitu yang saya maksud dalam konteks ini adalah integritas antara imtak dan iptek, agar para saintis tidak menjadi liberal dan para agamis tidak menjadi radikal. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Institut Manajemen Development menulis, pada masa pandemi yang lalu, daya saing sumber daya di Indonesia masih tertinggal dan berada pada urutan ke-37 dari 64 negara yang didata. Tak hanya SDM saja yang tertinggal, hadirin, ternyata dampak dari pandemi ini juga memberikan tekanan yang begitu besar terhadap sektor ketenaga kerjaan di Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar Indonesia mampu bersaing dalam kancah dunia? Jawabannya terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah
bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Ialah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita agar kita senantiasa giat dalam bekerja, berkarya, dan juga berusaha, yang diisyaratkan dalam kalimat i'malu ma syi'tum. Berkaryalah kamu sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Demikianlah penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir jilid 1 halaman 561. Untuk itu hadirin, ilmu yang telah kita peroleh harus kita implementasikan dalam karya dan kerja nyata. Dari uraian tersebut dapat kita tarik benang merah di antaranya. Yang pertama, impact dan impact yang selaras adalah kunci meraih kesuksesan di era Society 5.0. Yang kedua, amal ma'ruf nahi mungkar sebagai kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu hadirin, kita tidak hanya dituntut untuk mencetak peneliti-peneliti handal, profesor-profesor cerdas, teknokrat brilian, namun kita juga dituntut untuk mencetak generasi yang salehah, bukan salehot, generasi yang sadar, bukan yang barbar, serta generasi yang beriman dan berpendidikan. Betul hadirin? Sebagaimana sebuah syair lagu yang telah kami ubah liriknya. Mari semua para pemuda, kita jaga iman dan takwa, tak lupa pula iptek yang selaras, agar sumber daya jadi cerdas. Agar sumber daya jadi cerdas, Kota Malang alangkah nyaman, Arema sebagai andalan. Mari tingkatkan keimanan, tak lupa juga pendidikan, tak lupa juga pendidikan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, ilal liqa, ma'as